pagi Mbak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi bosan di rumah ya karena pandemi. Ya memang pandemi ini juga PSBB lagi mulai lagi ya. Jadi kita konselingnya nih di dalam ruangan karena nggak bisa di luar ruangan lagi ya. Sebelumnya saya ini bicara dengan siapa? Nama saya Media Hasan Bu, bisa panggil saya Mei, Media juga bisa. Ibu memperkenalkan diri ya, nama Ibu Dina Irianti Putri, Mbak Melia bisa panggil Ibu Dina. Baik itu benar. Oke. Mbak Melia datang kemarin nih, berarti ini melakukan konseling apakah betul? Oke. Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Untuk konseling kayak gini belum ya Bu, mungkin dulu pas SMA itu bimbingan karir. Kalau sekarang kalau konseling belum. Oke. Berarti baru pertama kali melakukan konseling. Ibu jelaskan ya konseling itu seperti apa. Jadi konseling itu Mbak Melia, proses pemberian bantuan konselor pada konseling itu Mbak Melia, konselor itu saya. Konseling ini individu yang sudah mengalami masalah seperti itu. Jadi di dalam proses konseling ini konselor itu membantu konseling untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi poinnya yang menyelesaikan atau mencari solusi dari masalahnya itu konseling tersebut. Seperti itu. Jadi konseling itu konselornya hanya memfasilitasi seperti itu, mengarahkan Mbak Melia. Ya, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tapi nanti kalau saya ngomong terus saya kan takut dicat seperti ini. Bu, saya takutnya seperti itu. Oke, tenang saja karena di dalam konseling ini saya konselor sebagai tenaga profesional. Jadi sudah profesional, tidak memihak juga tidak mengejat Mbak Melia seperti itu. Jadi murni benar-benar menerima Mbak Melia apa adanya seperti itu. Nah, di dalam konseling ini juga ada 3 asas Mbak Melia. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Mbak Melia sudah datang ke kemari menjalankan asas pertama dengan sukarela nih. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan untuk datang kemari. Kemudian ada asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Mbak Melia, jadi di sini kan sudah sukarela. Nah, makanya lebih baik lebih terbuka lagi dengan saya, lebih nyaman dengan saya seperti itu, menceritakan apapun yang ingin diceritakan agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Gitu. Nah, kemudian ada asas yang ketiga nih yang penting banget dan terkadang orang-orang itu berpendapat bahwa kalau melakukan konseling takut nih masalahnya dibocorin, Iya. takut untuk Iya, benar. tersebar di mana-mana seperti itu. Tenang saja karena asas yang ketiga ini asas kerahasiaan. Dijamin rahasianya bakalan aman seperti itu. Nanti ketika saya berbicara masalah saya itu nggak akan bocor kemana-mana ya Bu. Nggak akan. Jika memang ada yang mengetahui itu memang karena ada izinnya dari Mbak Melia seperti itu dan memang orang tersebut yang mengetahui itu ikut dengan kita seperti itu dalam proses konseling. Oh, yang bersangkutan saja. Betul sekali. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke. Duduknya bisa dinyamanin. Oke. Apakah panas? Iya Bu, sedikit panas. Oke, saya nyalakan dulu ya. Iya. Oke. Bisa kita mulai? Pertama, Mbak Melia nih, apa yang ingin Mbak Melia utarakan, ceritakan kepada saya? Jadi gini Bu, saya itu mengalami masalah di mana itu saya itu nggak bisa akrab sama orang tua saya, terutama itu ayah saya. Itu Tidak akrab dengan ayah ya. Kalau dengan ibu bagaimana? kalau sama ibu itu biasa aja. Biasa aja. Nggak akrabnya nih seperti apa Mbak? Yang bisa dijelaskan lebih rinci lagi gitu, lebih jelasnya? Ya kayak sendiri-sendiri gitu Bu, nggak jarang ngomong dan ketemu pun itu
hampir nggak pernah ngobrol seperti ini itu Bu. Emang jarang banget ngomong seperti ini. Ngobrol berdua ya. Kalau saya boleh tanya nih, kenapa kan Mbak Melia tidak jarang ngobrol dengan ayah? Apakah ada sesuatu hal, peristiwa? Nggak tahu ya Bu kenapa, tapi emang dari dulu itu ketika kita setiap di rumah itu yang satu itu ke kamar, yang satu ya pergi, seperti itu Bu. Nggak pernah duduk bareng seperti itu, nggak pernah. Kalau saya, ibu saya, adik saya duduk di sofa itu, saya ke sana, ayah saya mungkin pergi. Kalau ayah saya duduk di situ, saya mencoba untuk ikut duduk, nanti ayah saya yang pergi gitu Bu. Apakah ibu tidak pergi juga atau Tidak. ada tidak? Cuma ayah. Ayah nggak tahu sih kenapa, malu apa gimana, nggak tahu. Seperti itu. Oke. Apakah Mbak Melia ini sebegitu tidak dekatnya ya dengan ayah? Apakah sebelumnya memang sudah dekat atau tidak dekat, atau memang tidak dekat? Memang tidak dekat sih Bu. Dari dulu belum seperti ini. Dulu kalau pas saya masih kecil mungkin masih ada sedikit bercanda-bercandanya, tapi setelah saya dewasa itu semakin jauh gitu loh Bu. Jadi sekarang Mbak Melia merasa bahwa Mbak Melia ini dekat dengan ayah. Ini yang menjadi hambatan buat Mbak Melia ya. Oke. Kalau saya boleh tanya nih, apa yang membuat Mbak Melia ini tidak bisa ngobrol dengan ayah seperti itu? Nggak berani Bu. Nggak. Iya, setiap saya mau ngomong itu kayak di sini tuh tahan gitu. Saya tahan gitu, nggak berani, takut. Tapi ketika saya sudah berani ngomong itu langsung saya itu deg-degan. Gitu. Kenapa bisa dijelaskan nggak berani itu kenapa? Kenapa tidak berani? Apa yang ditakutkan seperti itu? Kalau untuk nggak beraninya itu mungkin saya takut sama responnya ya Bu. Karena setiap saya pernah mencoba ngomong sama ayah saya itu responnya itu cuek. Kadang itu nggak dibales, aku ngomong gini, ayah saya itu diem aja. Kadang itu dibales tapi nadanya itu nggak enak, dan itu membuat saya itu kok gini banget sih. Saya nggak tahu sih kenapa kok seperti itu, mungkin sedang ada masalah apa gimana, saya nggak tahu. Mbak Melia ngomong dengan ayah nih bagaimana? Bisa dicontohkan? Kalau yang balesnya itu, balasan ngomongnya itu diem aja, itu mungkin pas saya meminta saran aku sekolah di mana, apa gimana gitu Bu, yang mungkin yang penting yang saya bisa memilih sendiri, mungkin seperti itu, dia itu diem. Terus yang nggak enak itu kemarin itu terakhir saya tanya ya Bu, maaf ya Bu, saya cerita kalau nggak penting. Ini kuahnya kuah apa sih gitu banget gitu Bu, saya kan sedih gitu loh. Oke, tadi Mbak Melia mengatakan bahwa pada yang respon yang pertama, saat responnya diam, Mbak Melia mengatakan bahwa ayahnya respon seperti itu karena ingin biar Mbak Melia memilih sendiri apa keinginannya Mbak Melia. Mungkin untuk yang seperti ini. Untuk yang respon yang agak nggak enak itu, menurut Mbak Melia kenapa ayah merespon seperti itu? Mungkin ada masalah atau gimana. Oke, apakah Mbak Melia sudah berusaha berbicara dengan ayah berapa kali, kalau saya boleh tahu? Kalau berbicara kayak gini duduk bareng itu nggak pernah. Sekarang itu saya belum pernah. Tapi kalau sekedar tanya itu saya sering. Tapi cuma tanya simpel gitu. Terus apakah Mbak Melia menjamin bahwa apakah respon ayah itu selalu seperti itu? Saya nggak bisa menjamin sih. Soalnya kadang respon ayah saya itu nggak seperti itu terus, tapi seringnya seperti itu.
apakah Mbak Melia tahu ayahnya itu seperti apa? Iya, kalau sama keluarganya itu cuek Bu. Tapi kalau sama orang lain itu dia itu akrab. Nah di situ yang membuat saya sedih Bu. Nah, Mbak Melia tahu kan, memang ayahnya itu seseorang yang cuek dan memang pada keluarga itu pendiam ya seperti itu. Lalu di sini apa yang mempermasalahkan Mbak Melia nih, ayahnya cuek tapi Mbak Melia ingin buat ayahnya tidak cuek nih, bagaimana? Apakah karakter atau kepribadian ini bisa diubah? Sulit kalau karakter berubah Bu. Tapi kan saya kan kepengennya itu bisa akrab, bisa ngomong gitu Bu. Tapi saya kan nggak berani. Untuk Mbak Melia sendiri nih, Mbak Melia nih tipikal orang yang seperti apa? Sama sih, kalau sama keluarga itu saya pendiam. Tapi kalau sama orang lain itu saya bisa ngomong. Nah, menurut Mbak Melia nih, Mbak Melia dengan ayah nih berkepribadian yang sama nih, apakah bisa nih untuk, apakah ada kecocokan? Nggak bisa. Nah, lalu gimana nih agar supaya masalah ini kan intinya biar terselesaikan nih? Berarti menurut Mbak Melia nih bagaimana nih agar bisa cocok nih, agar bisa berjalan? Ya salah satunya harus ngalah Bu. Oke. Nah, dari sini Mbak Melia mengatakan bahwa salah satunya harus berjalan, harus mengalah seperti itu. Nah, lalu di sini yang ingin ingin masalah ini cepat diselesaikan dan ingin masalah ini selesai ini siapa? Lalu berarti siapa yang bertanggung jawab untuk masalah ini? Saya. Lalu siapa yang mengalah untuk masalah ini? Seharusnya saya. Tapi ya itu tadi Bu, masalahnya di sini tuh saya kurang berani untuk ngomong sama ayah saya gitu Bu. Lalu sampai kapan nih Mbak Melia tidak berani ngomong sama ayah nih? Nggak tahu. Saya sih pengennya saya berani, tapi kalau saya coba ngomong panjang itu belum berani. Tapi kalau sekedar tanya itu saya berani. Lalu dari masalah ini sampai kapan kayak gini terus kalau tidak dimulai? Nggak tahu. Gini nih, apa yang ingin Mbak Melia lakukan nih? Saya ingin mencoba untuk ngomong sama ayah saya. Tapi saya harus mengumpulkan niat keberanian saya itu tadi Bu. Kan gini ya Mbak Melia, ayah kan memang berkepribadian seperti itu. Mbak Melia juga sama seperti itu, diam dengan diam seperti itu. Jadi salah satu harus mengalah seperti itu. Dan nanti jika tidak dimulai ini tidak akan cepat selesai seperti itu. Iya benar. Lalu tadi Mbak Melia mengatakan yang ingin Mbak Melia lakukan ya coba untuk mengobrol seperti kapan mengobrolnya ini kapan seperti itu. Yang ingin Mbak Melia lakukan ini harus kapan, harus ditentukan seperti itu. Jika seperti ini tidak akan selesaikan seperti itu. Saya nggak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Masih takut, belum berani. Takut kenapa? Apa yang ditakutkan sih sebenarnya? Nggak tahu. Kayak saya tuh sebelum ngomong itu takut, langsung takut gitu loh Bu. Mau ngomong itu takut, belum ngomong aja udah
jangan ngomong gitu loh Bu. Ya Mbak Melia kan tadi takut kepada reaksinya kan, takut pada reaksinya. Ya kan Mbak Melia tahu sendiri bahwa ayahnya tuh emang seperti itu. Realitasnya kan berarti kita harus saling menerima kan karakter masing-masing seperti itu. Nah, kita tidak bisa untuk memprediksi apa masa ke depannya seperti itu. Jadinya kan iya harus diterima hasilnya seperti itu kan tidak tentu seperti itu kan Mbak Melia. Apakah Mbak Melia juga merasakan seperti itu? Itu yang membuat saya merasa kurang sih. Kurang seperti itu. Ya, kenapa ketika saya mencoba untuk mendekatkan itu nggak sama-sama mendekatkan gitu loh Bu, paham nggak sih Bu? Oh, Mbak Melia hanya Mbak Melia yang merasa bahwa Mbak Melia yang dekat. Ya saya mencoba untuk Hmm? mendekat tapi ayah saya kok responnya biasa kan di situ kan saya gimana gitu sedih itu sih. Gitu. Kalau menurut Mbak Melia nih, jika ada seseorang yang mengalami masalah seperti Mbak Melia, apakah saat seorang itu ingin dimengerti, apakah dia tidak mengerti dulu orang lain seperti itu? Ya, apakah benar? Nah, lalu di sini menurut Mbak Melia dengan masalah yang Mbak Melia seperti apa? Ya sih saya harus ngerti posisi ayah saya sih, ngerti posisi ayah saya gimana. Saya kan juga nggak tahu gimana ayah saya sebenarnya mikirnya itu gimana. Seperti itu kan Mbak Melia. Nah, Mbak Melia sudah tahu nih bahwa Mbak Melia harus mengenalnya lebih mengenai ayahnya karena memang dua kepribadian ini tidak bisa jika yang tidak diem sama diem juga tidak akan selesai. Nah, di sini Mbak Melia sudah berkata bahwa harus ada yang mengalah salah satu. Oke, mengalah salah satu yaitu Mbak Melia seperti itu. Lalu di sini kapan ini Mbak Melia mengalahnya? Kurang tahu. Mungkin secepatnya, tapi saya nggak bisa kalau saya untuk bercerita panjang gitu Bu. Nih, oke. Sekarang gini, gimana kalau Mbak Melia nih, misalnya temennya Mbak Melia mengalami hal yang sama seperti Mbak Melia, tidak dekat dengan ayahnya, lalu juga tidak bisa ngobrol dengan ayahnya, karakternya sama-sama diam dengan ayahnya, lalu bercerita dengan Mbak Melia. Lalu apa yang respon Mbak Melia nih terhadap ini? Ini kalau seandainya saya akan sama orang tua saya terus melihat teman saya yang kayak gitu Bu, ya saya suruh coba ngomong sih. Jadi Mbak Melia ini akan mencoba untuk ngomong seperti apa yang Mbak Melia katakan nih Iya. dengan temannya nih, mencoba ngomong. Coba ngomong untuk supaya bisa akrab. Di pertemuan selanjutnya ya, dalam konseling ini kita pertemuannya tidak hanya satu kali ya Mbak Melia, jadi ada pertemuan selanjutnya. Apakah bisa jika pertemuan selanjutnya Mbak Melia memberikan kabar baik kepada saya, sudah mulai ada obrolan dengan ayah juga reaksinya seperti apa? Insya Allah. Yang pasti dong. Ya saya insya Allah akan membawa kabar baik, dimana saya sudah agak mengurangi sedikit rasa ketakutan saya itu buat ngobrol sama ayah saya. Saya datang ke sini, insya Allah sudah berani. Oke, lalu nih Mbak Melia tadi yang sudah mengatakan bahwa masalahnya tadi tidak dekat dengan ayah seperti itu, dan saya sudah
membuat Mbak Melia nih berpikir lagi bahwa jika memang karakternya ayahnya Mbak Melia memang seperti itu, Mbak Melia juga seperti itu. Mbak Melia juga memahami karena memang karakter tidak sama dengan orang lain seperti itu. Mbak Melia sudah tahu. Lalu nih menurutnya Mbak Melia sekarang perasaannya Mbak Melia seperti apa? Udah agak lega sih, nggak kayak tadi. Soalnya di sini kan saya juga, oh iya ya, kan karakter aku sama ayahku tuh sebenarnya sama. Kalau di rumah itu sama-sama pendiam, sedangkan kalau di luar itu sama. Kita lebih nyamanan di luar daripada ngomong di rumah gitu. Gitu, Bu. Untuk permasalahan ini menurut Mbak Melia bagaimana? Untuk permasalahan ini Ya, bisa dijelaskan lagi apa sekarang pandangan Mbak Melia nih? ya mungkin di sini yang sebenarnya yang salah itu saya, karena saya itu selalu mempertahankan ketakutan saya itu tadi, selalu menuntut orang lain untuk memulai duluan, sedangkan saya sebenarnya harusnya itu memahami bagaimana karakter orang tua saya itu sebenarnya sama kayak saya. Cuman di sini saya hanya menunggu untuk ayah saya ngomong. Sebenarnya saya yang salah. Oke, lalu rencana Mbak Melia nih ke depannya seperti apa? Bisa dijelaskan lagi? Saya mencoba untuk ngomong sama ayah saya meskipun itu nggak panjang, tapi saya mencoba, menurut saya itu udah sedikit mengurangi ketakutan saya untuk berbicara sama ayah saya. Oke, baiklah. Sekarang bisa kita akhiri ya. Sebelumnya saya minta tolong kepada Mbak Melia untuk lebih konsisten lagi, dipertahanin pemikirannya, segera nanti bisa diberikan pada konseling yang selanjutnya seperti apa ya, kemajuannya seperti itu. Kita akhiri ya. Terima kasih ya.